Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori organisasi modern. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Gita Afridina. Perkenalkan, nama saya Prabu Ramapati. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Adinda Oktavia Cantika Putri. Perkenalkan, nama saya Pramudita Aurelia. Di sini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama, sejarah tentang munculnya teori organisasi modern. Yang kedua, sifat-sifat teori organisasi modern. Yang ketiga, ciri-ciri teori organisasi modern. Dan yang keempat, lingkungan organisasi modern. Pertama, sejarah munculnya teori organisasi modern. Tahun 1950-an, perkembangan teknologi yang pesat telah banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan organisasi. Hal tersebut menyebabkan kompleksitas organisasi menjadi makin berlipat ganda, tetapi juga memunculkan serangkaian masalah yang berkaitan dengan perkembangan organisasi yang tidak pernah muncul dalam masa-masa sebelumnya. Organisasi modern didasarkan atas hal-hal yang sifatnya situasional karena setiap organisasi menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya, atau bisa didasarkan pada penguraian dalam organisasi. Modern menggunakan pendekatan sistem yang memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka dan bersifat kompleks. Yang kedua yaitu sifat-sifat teori organisasi modern. Pertama, bersifat dinamis dan sangat tergantung pada lingkungan. Kedua, jembatan antara teori organisasi klasik dengan neoklasik. Ketiga, melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-subsistem yang saling tergantung satu sama lain. Keempat, sistem bersifat terbuka dari hal interaksi maupun segi proses antar organisasi atau lingkungan. Kelima, yaitu bersifat deskriptif atau pencapaian hasil, bukan normatif atau preskriptif atau pencapaian tujuan. Keenam, konsep dan teknik yang digunakan multidisiplin. Yang ketiga yaitu ciri-ciri organisasi modern. Ciri-ciri organisasi modern ada 5, yaitu yang pertama, organisasi bertambah besar. Karena organisasi ini dibentuk untuk mewujudkan tujuan yang sudah menjadi rencana dengan memberikan kewenangan kepada mereka lewat sudut pandang dari keahlian yang mereka punya. Yang kedua yaitu ada pengolahan data cepat. Karena semakin hari semakin besar organisasi tersebut, maka data-data yang mereka kelola juga bisa mewujudkan tujuannya pun akan semakin besar juga. Termasuk beberapa target yang dapat membantu organisasi mereka untuk mendapatkan dukungan agar tujuan mereka terwujud. Yang ketiga yaitu memiliki kecenderungan spesialisasi yang mereka butuhkan dan mereka harapkan kesediaannya dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah mereka yang ahli dalam bidang tertentu dan paham. Dengan demikian, jalan menuju tujuan tersebut bisa lebih mudah ketimbang melakukan itu sendiri atau memilih orang yang hanya bisa pada keahliannya tersebut. 4. Memiliki prinsip dalam berorganisasi. Prinsip dibuat dengan tujuan memberikan koridor kepada mereka ketika sudah berada di atas batas kewenangan mereka sendiri.
sehingga kinerja daripada anggota akan terkontrol dengan baik. Begitu juga dengan perkembangan mereka pada jadi keahliannya. 5. Unsur organisme yang lengkap, yang mana kelengkapan ini menjadi hal terakhir, mengingat seseorang pemimpin akan terus mempertahankan kelengkapan dari anggota ketika satu anggota lain pergi atau keluar dari organisasi tersebut, dengan cara mencari orang lagi yang hampir sama keahliannya dengan orang tersebut pada bidang yang dibutuhkan, sehingga akan tetap sama konsep pekerjaannya, hanya saja berbeda orang. Menurut teori modern, dalam teori organisasi modern, suatu organisasi tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungannya. Lingkungan organisasi secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang melingkupi sebuah organisasi. Lingkup organisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan eksternal yang berada di luar organisasi. Yang kedua, lingkungan internal yang berada di dalam organisasi. Sesuai dengan keadaannya, lingkungan ini bisa dibagi ke dalam 2 faktor. Yang pertama adalah lingkungan fisik yang terbagi antara tata ruang, suhu, kebisingan, penerangan, dan kualitas udara. Yang kedua, lingkungan non-fisik, kebijakan pemerintah, nilai, dan norma. Arti lingkungan organisasi secara luas, sesuatu yang tak berhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Dan secara khusus, seluruh elemen yang berada di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian atau suatu organisasi. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 7 ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian untuk selama presentasi ini. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dan dengan ini presentasi hari ini kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.